got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out that three old guys, I'm bitches on the line, you know. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar dengan NIM 2208-156 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Keolahragaan. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas akhir mata kuliah bimbingan konseling dengan membuat video wawancara. Baiklah, saat ini saya bersama guru BK di SMA Negeri Lingkung, yaitu Bu Yana Saputri. Perkenalkan, nama saya Yana Saputri, guru BK dari SMA 1 Lingkung. Baiklah, langsung saja Bu, langsung masuk ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama Bu, apakah siswa dan siswi dari SMA 1 Lingkung ini sudah kenal dengan fungsi BK di sekolah? Kalau dari fungsi BK sekolah sebenarnya hanya beberapa. Kalaupun beberapa itu biasanya kalau tentang BK kan pada umumnya tentang kalau BK ini terkait tentang menangani siswa yang bermasalah, contohnya dari kehadiran nilai. Cuman di waktu selalu yang anak SMA tahu fungsi dari BK tadi. Kalau soalnya misalnya BK itu untuk anak pintar paling sedikit. Kenapa? Pasti tentang kepintaran itu adanya di kita pasti jalan. Lanjut Bu, ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara guru BK mengenalkan BK di SMA Negeri Lingkung ini? Mengenalkannya di kelas berapa? Kayak di masih siswa baru masuk sekolah itu. Sama dengan kayak misal aspek ya, Bu, tapi kalau di SMP kan aspek namanya MPLS. Kalau kita kan ada nanti dikasih waktu untuk memperkenalkan program BK. Program BK itu kan sebenarnya memberitahukan apa fungsi BK kita tadi kan. Fungsi BK itu seperti inilah. Kalau pada umumnya kalau kita jelasin ke peserta didik kan ribet panjang gitu kan. Tapi di sini yang di sini BK hanya mengasih kesimpulan fungsi BK itu apa satu. Pertama, ketika anak bermasalah, bagaimana penanganannya? Kalian tahu nih, kan calon-calon yang jadi guru ya pendidikan. Kalau jadi guru, dari guru BK-nya, kalau menangani atau fungsi BK itu dari berbagai karakter siswa sama nggak kita mesti pelayanannya. Contoh, ada anak yang misalnya absennya banyak dan ada anak yang di kategorinya pintar. Dengan kita buat pendekatan ke anak pintar sama nggak pendekatan kita ke anak yang bermasalah? Nah, berbeda. Itu satunya kita menjelaskan. Yang kedua, dari misalnya menangani atau fungsi BK tadi itu sama nggak kita mendekatinya ke wali kelasnya. Contoh, ada wali kelas yang misalnya ya, ada wali kelas yang misalnya memang aktif atau sering nanyain sama tentang siswa. Nah, kita sebagai guru kita nanti jelasinnya dengan cara kita masing-masing gitu kan. Sehingga ketika misalnya anak yang bermasalah dari kehadiran tadi kita ambil lawan, dia bisa menanganinya. Contoh, kan nanti ada fungsi BK tentang layanannya, ada layanan pendukungnya yaitu himpunan data. Nah, dari situ kita tahu. Nah, tadi kalau penjelasan di situ nanti. Lanjut Bu, pertanyaan yang ketiga, apa saja kendala yang Ibu alami selama menjadi guru BK di SMA Negeri Lingkung ini? Kendala kalau di SMA ini paling susah tuh orang tua. Kenapa dibilang orang tua? Kadang ada orang tua yang namanya kooperatif, contohnya kalau misalnya anak yang bermasalah seperti itu kan harus tahu kan orang tuanya gimana anaknya tempo tidaknya. Jangan-jangan nanti ketika anaknya diserahin ke sekolah, orang tuanya nggak tahu gitu kan. Tapi kalau misalnya orang tua mau kooperatif, kalau zaman sekarang kan kalau menghubungi orang tua kan HP, nah gitu kan. Ada beberapa orang tua yang punya WA, ada yang tidak gitu kan. Kalau misalnya belum ada pakai WA, nah dia bisa menghubunginya di WA. Tapi kalau nggak tuh di telepon. Nah kadang ada orang tua ini nggak punya HP, nggak caranya. Nah kalau itu punya rumah tadi, alat pendukungnya, kunjungan rumah, nah barulah itu tuh. Tapi kalau memang benar, maaf kalau dia misalnya kan ada anak kategori ekonominya di bawah. Nah kalau ekonomi di bawah, kalau orang biasa kalau ekonomi bawah kan pendidikan orang rendah. Kalau rendah tuh payah pasti ketika orang bermasalah terserah pula sembarang pula kamanya orang Jawa ngikutinnya. Nah kalau di BK tuh susah. Nah jen di lampiran kayak ibu sebagai guru BK setidaknya sama-sama
bekerja sama, Saya itu jadi solusi gitu. fasilitasinya, cara menangani ini orang tua memihak, mereka memihak, jadi dapat jalan keluarnya. Kok indah ibu seorangnya dan orang tua tidak ada, kenapa yang Lanjut Bu, pertanyaan yang keempat Bu. Kan kebanyakan siswa beranggapan bahwa BK itu tempatnya orang-orang yang bermasalah gitu ya Bu. Dan padahal sebenarnya tidak. Dan bagaimana cara Ibu menanggapi itu? kalau jadi guru BK kan misalnya kan kalau misalkan menangani anak bermasalah, jadi entah ibu ini di sekolah melalui fase yang lama gitu kan, ibu merangkul anak jadi teman ibu. Nah, dirangkul, jangan ada batasan antara guru dan siswa. Tapi ya batasannya masalah doang. Ketika misalnya ibu di sekolah, kalau anak tuh misalnya nggak suka sama guru, ibu ajak soalnya ibu ngajak temen ibu. Nah, jadi kesannya nggak ada batasan. Kalau misalnya ada batasan guru dan siswa, coba benar tuh. Tapi kalau misalnya kawan kan anak tuh mau. Siswa itu bermasalah Bu. Kalau ibu menangani masalah sebelum dihantarkan dengan balik kelasnya, kita punya jenjang tuh. Anak bermasalah ketika ada permasalahan ke guru mapel, siap guru mapel ke wali kelas, siap wali kelas ke guru BK, baru ke wakil siswa. Sebelum ke guru BK kan ada wali kelas tuh, pasti wali kelas sudah bercerita sama guru BK, anak kayak gini. Ketika ibu dapat informasi dari BK, ibu memberikan pendekatan tadi kayak bang bisa waktu misalnya di kejadian mengajar ya wak ya sekolah wak ya aku ngerasa nyaman awak di kelas itu awak nantinya ya di sekolah SMP atau SMK ya cara ibu katanya mau bicara kawan supaya anak tuh dapat jawaban kendalanya ke sekolah sampai ke SMP tadi. Setelah ibu tahu diskusikan sama wali kelas kalau seperti ini permasalahan anak baca tindak lanjutnya. Kalau misalnya seperti ini bagusnya kita diskusi sama anak, oke lah ke bertiga wali kelas sama anak. Nah, tapi kalau enggak terpaksa kita panggil orang tua lagi. Berarti ini pakai berjenjang gitu ya, dari guru BK, dari kelas gitu. Anda dari guru mapel loh. Guru mapel. Guru mapel, wali kelas, guru BK, baru wakil kesiswaan, baru kepala sekolah terpilih. Dan pertanyaan keenam Bu, seberapa besar pengaruh BK pada setiap individu peserta didik? Besar lah. Kenapa ibu bilang anak ibu ngomongin dan anak ibu sombong? Besar lah. Kadang ada beberapa siswa ini tempat cerita, tempat nyamannya ke guru BK. Tapi tergantung guru BK merangkul tadi kan. Kalau bisa merangkul, poin penting anak tuh merasa nyaman, merasa dihargai dengan tingkah laku yang bermasalah tadi. Pastinya bakal jadi anaknya jadi kesannya manusia unik. Ada manusia unik yang bermasalah, ada manusia unik yang memang dia pintar. Kalau guru BK semua itu keunikan dari itu. Kalau misalnya dia unik dengan bermasalah tadi, orang apa seperti teman tadi. Jadi ketika kita menerima kenakalan dia, merasa dihargai, merasa dikhawatirkan, merasa dipeduliin, pasti dia merasa nanti bahwa tindakannya salah. Merasa sadar diri. Yang terakhir Bu, jadi gini Bu, ketika jam pelajaran di sekolah sedang berlangsung gitu Bu, namun ada siswa yang sangat membutuhkan layanan BK dengan alasan yang logis gitu. Apakah siswa tersebut diberikan kesempatan untuk diberikan layanan ini? Itu siswa yang dalam kelas ibu ngajar atau di Maksudnya Bu, kayak siswa itu lagi butuh konsultasi tapi dia sedang belajar gitu. Tapi kan siswa di kelas itu kan, bukan siswa yang beda kelas. Siswa di kelas gitu. Oh, kalau kayak gitu ibu kasih waktu sampai jam 2 habis. Ketika ibu selesaikan untuk umum dulu kelas pramuka. Tapi kalau memang dia butuh, nah jadi dipanggil ke BK. Nah ya, karena apa? Ketika dipakai nanti konsul di jam itu, nanti dia ada percaya diri, nanti dia naik terbuka. Kalau ada ke BK ada keterbukaan kan. Jadi kalau ada keterbukaan, anak merasa dia tahu yang anak SMA itu oh kalau anak menjadi boleh kalau anak sampai menangis tidak telepon orang lah baik banget tuh makanya ibu selesaian jam ibu di kelas dulu nanti kalau memang butuh ibu panggil ke BK tapi kalau misalnya hanya merasa yang sanggup ibu tungguin waktu yang tepat. Baik Bu, sekian dengan
terima kasih atas wawancaranya pada hari ini Bu. Semoga siswa dan siswi SMA Negeri 1 Lampung ini lebih paham dan mengerti apa itu BK dan lebih mudah untuk mengerjakan salam. Terima kasih kita sudah memilih sebenarnya dari Ibu SMA 1 Lampung. Baiklah, saya sekian. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.